Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rahmat Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Selasa, 13 Januari 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Saudara-saudariku yang terkasih, saat Yesus sampai di Kapernaum, yaitu tepat mulainya hari Sabat, Yesus datang ke sinagoga dan memberi pengajaran di sana. Tapi saat Yesus sedang mengajar, hadir juga orang yang sedang kerasukan setan. Yesus menegurnya, dan orang yang kerasukan setan ini bereaksi. Ia bertanya kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Ungkapan roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini menunjukkan bahwa ia kenal dengan Yesus dan ia marah. Ia menegur Yesus, "Apa urusanmu dengan kami?" Selanjutnya ia berkata, "Apakah engkau hendak membinasakan kami?" Sampai dua pertanyaan ini Yesus masih diam. Tapi Yesus tahu bahwa itu bukan murni perkataan orang tersebut, tapi adanya roh jahat yang memakai tubuh orang itu untuk menentang Yesus. Akhirnya roh jahat itu berkata, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, mendengar kalimat yang ketiga ini, Yesus pun menghardik dan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Nah, saudara-saudari yang terkasih, sampai 3 kalimat baru Yesus menghardik roh jahat itu, menyuruh diam dan memerintahkan untuk keluar dari orang itu. Dan roh jahat itu mengguncang-guncangkan tubuh orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa ini, roh jahat itu selalu berusaha untuk menentang, melawan. Segala upaya sudah dilakukan. Dan terakhir, roh jahat itu menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu dengan mengatakan, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Karena roh jahat ini tidak dapat melawan Yesus, mengalahkan Yesus, ia pun mulai mengganti cara dengan cara memberi pujian kepada Yesus, dengan tujuan agar Yesus pun merasa tersanjung dan lupa daratan. Itulah yang diharapkan oleh roh jahat. Namun Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu apa niat orang itu, sehingga Yesus pun segera menghardik dan mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Nah, saudara-saudari yang terkasih, iblis juga selalu mengadakan update, selalu mencari cara terbaru, cara paling efektif bagaimana dapat menggoda orang, dapat menjerumuskan orang ke dalam dosa. Kita tidak bisa lagi berpikir bahwa kekuatan jahat itu hanya akan mengajar kita untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan membunuh, memfitnah, atau segala macam. Tapi roh jahat juga dapat menggoda kita, menjerumuskan kita dengan menyanjung kita, hingga muncullah dari dalam diri kita sifat keangkuhan, kesombongan. Dan bila kita tidak segera menolak kuasa roh jahat ini, maka kesombongan dan keangkuhan inilah yang membuat kita menjauhi Tuhan, menjauhi ajaran Allah, kehendak Allah.
Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menghardik roh jahat itu saat roh jahat menyanjung Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Memang benar Yesus adalah yang kudus dari Allah, tapi Yesus tidak mau tersanjung dan menghardik roh jahat itu untuk diam. Yesus tidak mau diagung-agungkan karena tujuan Yesus adalah mengajar bagaimana agar umat Allah percaya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus bukan membutuhkan popularitas, Yesus bukan menjual surga, tapi Yesus menawarkan kabar keselamatan, kabar sukacita. Begitu juga dengan kita. Marilah kita semakin sensitif, semakin selektif akan kedatangan roh jahat itu yang mungkin tidak mengajak kita untuk berbuat kekejaman, kekerasan, keculasan, tapi akan membuat kita menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, yang arogan. Yang semua ini juga adalah dosa yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan renungan kita hari ini, kita semakin waspada, sebab iblis pun selalu update untuk menggoda kita. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.